Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Sholawat dan salam teruslah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa selalu berselawat kepada Rasulullah, insya Allah kita akan mendapat syafaat pertolongan baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, pada pertemuan perjumpaan kita kali ini, terlebih dahulu saya doakan insya Allah semua para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin pada hari ini ada di antara saudara-saudariku para pemirsa yang mungkin sedang menghadapi suatu masalah. Saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan perjumpaan kita kali ini saya akan share, saya akan berbagi, kita akan membahas mengenai keajaiban tahajud. Sholat tahajud, sholat tahu-tahu hajat terwujud. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, ada cerita. Ini salah satu kisah di antara banyak kisah-kisah yang terjadi dari keajaiban sholat tahajud. Kisah ini sudah sangat masyhur. Kemudian saya ceritakan kembali kisah tentang ada seorang anak muda yang mendapatkan panggilan interview atau wawancara kerja jam 11 siang esok harinya. Kemudian malam sebelum wawancaranya, pas lagi ngumpul bersama keluarganya setelah habis makan malam, kemudian dia punya nenek memberi nasihat kepadanya, kamu besok jangan lupa bangun
jam 3 atau jam setengah 4. Sholat tahajud supaya Allah tahu kamu lagi punya hajat. Temui Allah dulu, baru temui orang lain. Sholat tahajud itu juga sholat tahu-tahu hajat terwujud. Nah, itu pesan nenek anak muda tersebut. Anak muda ini kemudian mengangguk-angguk saja, tapi dijalanin juga sama dia. Dia setel alarm jam setengah 3. Tapi kan biasanya kita memang begitu, alarm disetel jam 3, baru bangun jam 4. Alhamdulillah, dia bangun sholat tahajud. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai itu sampai masuknya waktu subuh. Setelah sholat subuh, dia berdoa, berzikir terus sampai masuknya waktu duha. Dia sholat duha, berdoa lagi. Setelah selesai kira-kira jam 7 pagi. Kemudian anak muda itu dia berpikir masih ada waktu lah, kira-kira 1 jam 2 jam buat tidur. Nanti dia berangkat jam 9. Sepertinya cukup sampai di tempat wawancara, menurut prediksi anak muda tersebut. Masya Allah, rupanya dia ketiduran. Dia kebablasan, jam 10 baru bangun, sarapan, mandi, selesai jam setengah 11. Kemudian dapat angkot penumpang cuma berdua, dia sama seorang bapak-bapak. Kemudian anak muda ini ngeliatin jam terus. Lalu bapak-bapak yang ada di dalam angkot tersebut bertanya, mau kemana? Kok kamu ngeliatin jam terus? Kemudian anak muda ini menjawab, ini Pak, mau wawancara kerja jam 11. Waduh, kok mau wawancara kerja jam 11 tapi baru berangkat jam segini? Kemudian anak muda tersebut menjawab, iya Pak, tadi ketiduran habis tahajud, subuh lanjut duha, doa biar dapat kerja. Kemudian bapak tersebut bertanya lagi, emangnya di mana wawancara kerjanya, Dek? Di situ Pak, jawab anak muda itu. Katanya sambil ngasih tahu nama perusahaannya. Kemudian bapak itu bertanya, loh, saya HRD, manajer di situ. Saya yang wawancara, harusnya berarti ya sudahlah, kamu nanti bareng saya langsung wawancara, kata bapak yang ada di dalam angkot tersebut. Kemudian anak itu tersenyum dan tertawa, ah bercanda aja bapak, masa manajer naik angkot? Kemudian bapak itu bilang, iya ban mobil saya bocor, habis itu akinya juga mati. Ya udahlah, saya akhirnya naik angkot. Ini sudah takdir Allah, berarti saya ketemu kamu, kata bapak tersebut. Oke, habis ini kita turun langsung bareng saya ke atas, kata bapak tersebut. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, singkat cerita, anak muda itu diterima. Akhirnya kemudian kerja sampai promosi menggantikan HRD manajer itu. Sang HRD manajer sudah dipromosikan menjadi direktur HRD juga. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang dicintai Allah tentunya, rahasia sholat tahajud mungkin sudah sering kita dengar. Dia datang berbeda-beda caranya kepada orang yang senantiasa istiqomah, yakin menjalankan sholat tahajud akan mendapatkan pertolongan Allah baik di dunia dan kelak di akhirat. Ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung dari ridho Allah.
dan cara kita berdoa. Kita sering lupa bahwa doa adalah permohonan dan perintah dari Allah kepada hamba-Nya. Kita juga sering lupa bahwa doa merupakan permohonan dan permintaan seorang hamba yang memasrahkan dirinya agar diampuni dosanya, diberikan kemudahan hidup di dunia dan akhirat kelak, merendahkan diri di hadapan Sang Penguasa langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita, doa kita yang berserah diri pada saat di keheningan sepertiga malam dengan melaksanakan salah satu sunnah, yaitu sholat tahajud. Oleh karenanya, jangan lupa pula untuk selalu sadar bahwa diri kita ini akan tidak hidup selamanya. Di dunia ini kita hanyalah seorang pengembara yang singgah hanya sebentar, lalu pergi kembali dan akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bekal takwa. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan kita mendengar, mengetahui beberapa kisah-kisah tentang keajaiban sholat tahajud yang dialami oleh pengamalnya, maka akan menjadi motivasi bagi kita untuk kita senantiasa melanggengkan, mengistiqomahkan, mengerjakan sholat tahajud secara terus-menerus sampai akhir hayat kita. Yang penting tujuan kita beribadah kepada Allah hanyalah ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah cerita yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun yang benar mendatangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.